Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 10 Gagal membayar hutang. Pada saat itu, aula menjadi sunyi senyap dan semua tatapan tertuju ke arah Chu Yue. Chu Yue, apa yang kamu katakan? Anda tidak dapat berbicara omong kosong seperti itu untuk bersaksi. Saat Chu Wei mengatakan itu, tatapan tajamnya dipenuhi dengan implikasi peringatan. Maksudnya sangat jelas dan membuat Chu Yue mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berbicara omong kosong. Hari itu, ketika Chu Zhen dan Chu Feng bertaruh, saya ada di sana dan bahkan Chu Zhen lah yang mengizinkan saya menjadi saksinya. Setelah itu, Chu Yue sama sekali tidak takut pada Chu Wei. Dia berdiri di samping Chu Feng, seolah-olah diam-diam memberitahu orang banyak di sisi mana dia berdiri. Pada saat itu, tidak hanya Chu Zhen, bahkan wajah Chu Cheng, Chu Wei dan sebagian besar keluarga Chu mulai berubah. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yue akan melakukan ini untuk Chu Feng dan dia bahkan bersedia melawan seluruh keluarga Chu. Kenyataannya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terkejut karena dengan melakukan ini, Chu Yue akan menyinggung banyak orang. Tapi selain itu, Chu Feng merasa terharu. Chu Zhen, apakah kamu gagal membayar utangmu? Chu Feng terus menekannya. Dengan Chu Yue sebagai saksinya, dia tidak percaya bahwa Chu Zhen akan menyangkalnya. Wajah Chu Zhen sangat jelek dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setiap tahun, keluarga tersebut hanya menambah satu rumput Saint Spirit. Selain yang satu ini, mereka tidak memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan obat spiritual sebaik itu. Dia baru saja mendapatkan tambahan rumput Saint Spirit dan Chu Zhen sedang bersiap menggunakannya untuk membuat terobosan ke alam roh tingkat 4. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada seseorang? Jadi bagaimana kalau itu benar? Kamu memasuki sekolah Azure Dragon pada saat yang sama dengan Chu Zhen. Dia sudah memasuki pelataran dalam 2 tahun lalu dan Anda terlambat 2 tahun penuh. Setelah menggunakan waktu sebanyak itu untuk memasuki pelataran dalam, kamu masih sombong? Anda ingin memeras suplemen Chu Zhen? Chu Cheng dengan dingin tersenyum dan berdebat dengan licik. Sebagai kakak laki-laki Chu Zhen, jelas dia tidak akan membiarkan Chu Feng mengambil suplemen saudaranya. Jangan katakan itu padaku. Kakakmu seharusnya tahu apa yang terjadi. Jika Anda gagal membayar hutang Anda, akui saja. Saya bisa melupakannya. Tapi Anda perlu dia secara pribadi mengakui bahwa kata-katanya seperti kentut dan sama sekali tidak bisa dipercaya. Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Dengan kata-kata itu, Chu Zhen benar-benar mengertakkan gigi karena marah namun dia tidak bisa membantahnya karena itu benar. Candaan. Gagal membayar hutang. Pernahkah saya menyebutkan sesuatu tentang itu? Kamu bisa mendapatkan rumput Saint Spirit milik Chu Zhen, tapi kamu harus mengakui di depan orang banyak bahwa kamu adalah sampah yang tidak berguna. Seorang idiot yang membutuhkan 5 tahun untuk memasuki pelataran dalam. Semuanya, apakah aku benar? Chu Cheng berteriak keras. Benar, Chu Cheng benar. Benar, jika kamu ingin mengambil rumput Saint Spirit, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah sampah. Selama kamu mengakuinya, maka kami hanya akan memberikannya sebagai rasa kasihan kepada seorang pengemis. Chu Cheng mengangkat tangannya dan berteriak, dan tentu saja, semua orang berteriak sebagai tanggapan. Di keluarga Chu, kecuali Chu Yuan, Chu Guyu dan Chu Yue, hampir tidak ada yang menyukai Chu Feng dan mereka semua ingin dia keluar dari keluarga Chu. Jadi betapapun berlebihannya, selama itu terkait dengan Chu Feng, mereka akan mendukungnya. Mereka semua ingin Chu Feng merasa tidak enak. Chu Cheng, jangan membuat masalah tanpa alasan. Ini adalah masalah pribadi antara Chu Zhen dan Chu Feng jadi kalian semua tidak memenuhi syarat untuk menyela. Tegur Chu Yue. Kami tidak memenuhi syarat, namun Anda memenuhi syarat. Anda adalah kakak perempuan Chu Zhen, namun meski gitu, Anda mendukung orang luar. Apakah kamu masih menjadi bagian dari keluarga Chu? Chu Cheng dengan jahat dan keras membantahnya. Saya hanya melihat kasusnya dan bukan orangnya. Bagaimanapun, Chu Feng bukanlah orang luar. Dia adalah bagian dari keluarga Chu. Kamu jelas tahu apakah dia bagian dari keluarga Chu atau bukan. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Chu Zhen adalah saudara Anda sendiri. Kamu bahkan tidak repot-repot berpikir. Chu Yue sangat marah pada Chu Cheng sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi pada saat itu, Chu Feng meletakkan tangannya di bahu Chu Yue, dan memindahkannya ke belakang. Meskipun Chu Feng saat ini memiliki senyuman yang sama seperti biasanya di wajahnya, tatapannya menjadi serius dan dia berkata dengan tenang.
Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Maukah kamu memberikan rumput Saint Spirit ini kepadaku atau tidak? Ho. Chu Feng, jangan katakan bahwa kami mempersulitmu, tapi kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil rumput Saint Spirit Chu Zhen. Bagaimana kalau gini, aku akan memberimu kesempatan. Duel sedikit dengan Chu Zhen. Jika kamu menang, itu menunjukkan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengambil rumput Saint Spirit ini. Chu Yue, jangan bilang aku tidak berbicara alasan. Aku bahkan akan mengeluarkan rumput Saint Spirit milikku sendiri. Jika Chu Feng bisa menang, maka ini semua miliknya. Sambil mengatakan itu, Chu Cheng meletakkan rumput Saint Spirit dari sakunya ke atas meja. Juga di saat yang sama, Chu Cheng melirik Chu Zhen. Chu Zhen langsung mengerti dan dia juga meletakkan rumput Saint Spirit miliknya di atas meja. Chu Zhen, kamu telah memasuki pelataran dalam selama 2 tahun, dan kamu juga telah mengembangkan 2 keterampilan. Di sisi lain, Chu Feng baru saja memasuki pelataran dalam. Apakah kamu tidak merasa malu berduel dengannya? Anda hanya tidak mau menyerah. Chu Yue masih merasa itu tidak adil terhadap Chu Feng. Diam. Anda tidak terlibat dalam hal ini. Chu Cheng dengan mengancam menunjuk ke arah Chu Yue, lalu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Tapi, jika kamu kalah, keluarkan rumput Saint Spiritmu. Apakah kamu berani? Saat itu, semua mata tertuju pada Chu Feng dan mereka menunggu jawabannya. Jika Chu Feng menolak, mereka bisa mempermalukan Chu Feng dan mengatakan bahwa dia pengecut. Jika Chu Feng setuju, Chu Zhen bisa secara terbuka memberi pelajaran kepada Chu Feng. Tidak peduli apapun, Chu Feng berada di tempat yang berbahaya. Mereka hanya ingin melihat bagaimana Chu Feng akan dipermalukan. Kenapa aku tidak berani? Chu Feng tersenyum dan setuju. Bagus, kamu punya nyali. Tapi katakanlah ini dulu. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi kamu tidak bisa mengeluh tentang cedera apapun. Senyuman Chu Cheng menjadi semakin tercela. Cukup dengan sampahnya. Datanglah padaku. Chu Feng meletakkan rumput Saint Spirit miliknya di atas meja, lalu berjalan ke tengah aula. Chu Feng, Chu Yue menarik Chu Feng, dan mata yang berkedip-kedip itu mendesaknya untuk tidak berduel dengan Chu Zhen. Tapi Chu Feng mendorong tangan Chu Yue sambil tersenyum dan berkata, percayalah padaku. Melihat itu, Chu Yue hanya bisa menatap kosong. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Chu Feng pasti akan memenangkan babak ini. Chu Feng dan Chu Zhen berjalan menuju tengah aula dan semua orang mengelilinginya. Mereka tidak mau ketinggalan penghinaan Chu Feng. Chu Feng, sepertinya kamu menginginkan kekayaan tapi bukan nyawamu. Chu Zhen yang sudah lama tidak berbicara akhirnya memiliki senyuman di wajahnya, tapi senyumannya sangat jahat. Dipaksa dalam situasi yang memalukan oleh Chu Feng membuatnya sangat tidak bahagia. Karena dia punya kesempatan untuk memberi pelajaran pada Chu Feng, jelas dia tidak akan menahan diri. Ho. Chu Feng tersenyum ringan lalu berkata, aku hanya ingin mengucapkan kata-kata itu padamu. Kamu berbicara terlalu besar. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa lemahnya Anda. Tiba-tiba, kaki kiri Chu Zhen melangkah maju. Seseorang hanya bisa mendengar ledakan sebelum seluruh tubuhnya berlari dengan kecepatan terbang. Kedua lengannya bergerak dan pukulannya berterbangan kemana-mana. Aura yang kuat datang dari tubuhnya dan dia seperti binatang buas liar saat dia menuju ke arah Chu Feng.